Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai teori kerangka strategi. Oke, berikut adalah nama kelompok kami. Kami dari kelompok 4. Yang pertama anggota kelompok kami yaitu Mita Rohmatika Diasanti, kemudian Nadia Ramasa Fitri, kemudian Nur Hidayah, selanjutnya Priagung Igar Kosasi, dan yang terakhir adalah Puspita Dwi Ratnasari. Oke, yang pertama adalah teaching at the right level. Teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Pengajaran dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level mengatur peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Selanjutnya adalah menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada. Menyesuaikan pembelajaran dengan situasi lingkungan belajar yang ada artinya dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik untuk dapat menerima informasi atau konsep pembelajaran. Guru harus menciptakan suasana yang mendukung, aman, nyaman, mendorong keterlibatan peserta didik, memberikan umpan balik positif dan konstruktif, yang mendukung eksplorasi serta komunitas di antara teman sebayanya, dan yang terakhir adalah keragaman. Baik, selanjutnya adalah apa sih capaian pembelajaran? Jadi, capaian pembelajaran merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Nah, capaian pembelajaran menyangkut sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Menurut Chapman dan pedoman pembelajaran dalam pembelajaran paradigma baru, capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, mengapa perlu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran ini digunakan untuk mengidentifikasi tujuan belajar yang lebih terukur. Nah, ketentuan capaian pembelajaran dapat diidentifikasi setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan yang nyata. Kemudian dalam capaian pembelajaran menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, capaian pembelajaran disertai dengan kriteria penilaian yang tepat dan dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Berikutnya kami jelaskan bagaimana cara membuat capaian pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan visi dan misi mata pelajaran sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pemerintah. Yang selanjutnya, melakukan analisis kebutuhan dasar dan persiapan bekal untuk profil lulusan, dan tentunya menggunakan referensi dalam dan luar negeri. Selanjutnya, capaian pembelajaran setiap fase. Capaian pembelajaran setiap fase adalah kompetensi yang memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi pada setiap tingkatan fase berdasarkan tahap perkembangan peserta didik. Jadi pada jenjang PAUD itu fasenya fase fondasi, lalu jenjang SD itu ada fase A, ada fase B dan fase C, dan jenjang SMP itu fase D, dan jenjang SMA kelas 10 itu fase E, dan fase F itu SMA kelas 11 dan 12. Selanjutnya, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Menurut kelompok kami, capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena untuk membedakannya dengan tingkatan kelas.
di mana seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran atau kemampuan yang berbeda. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di kurikulum Merdeka, setiap kompetensi yang perlu dicapai peserta didik pada setiap jenjangnya berbeda-beda. Pembagian CP berdasarkan pada setiap perkembangan peserta didik, baik itu perkembangan kognitif maupun motoriknya. Yang menjadi patokan pada fase CP tidak lagi kelas, melainkan usia perkembangan peserta didik sesuai dengan teori perkembangan. Selanjutnya adalah cara menggunakan CP pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang tanggap, peduli, motivasi, dan leluasaan pada kebutuhan peserta didik untuk merangsang kecerdasan peserta didik. Yang kedua, menggunakan metode dan kegiatan mengajar yang tepat pada materi. Yang ketiga, memperhatikan karakteristik peserta didik dalam menerapkan kegiatan pembelajaran. 4. Menggunakan budaya dan bahasa yang ramah untuk peserta didik. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan bertanggung jawab dan mandiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.